Skill 9, meanings from word parts. Nah, jadi kita bisa cari sinonimnya atau meaningnya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan nomor 8 ya, kayak meaning, could be past replaced by, seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kita bisa menemukan meaningnya dari word parts. Jadi misalnya, sini ya, misalnya di situ ada kata-kata, ini kata yang dicari ya, ada mengandung kata kontra. Nah, berarti ini pasti artinya nggak jauh beda dari against ya, atau pokoknya yang berbeda, berlawanan, bertentangan, gitu. Contohnya misalnya kontras. Nah, berarti kontras ini artinya against ya, pokoknya berlawanan, berbeda. Kita cari yang seperti itu. Kemudian misalnya ada contradict. Nah, contradict, ada kata kontranya kan? Nah, ini pun artinya juga bertentangan. Seperti itu ya. Jadi, artinya nggak akan jauh beda dari against. Kemudian misalnya ada kata mal. Nah, mal ini artinya nggak akan jauh beda dari bad ya. Misalnya malcontent. Ya, malcontent ini artinya kayak tidak puas, gitu ya, tidak puas. Misalnya ada kata malpractice. Nah, ini kan juga bad ya, atau salah, tindakan yang salah. Jadi malpractice. Pokoknya kalau ada mal, pilih artinya yang mengandung unsur bad. Gitu. Kemudian misalnya ada kata miss. Nah, kalau miss ini nggak akan jauh beda dari error ya. Misalnya mistake. Nah, mistake ini kesalahan kan, salah, error. Atau misalnya misperception. Nah, berarti ini kan salah ya, persepsi yang salah. Nah, berarti erroneous belief. Nah, itu bisa. Pokoknya yang mengandung unsur error. Kemudian misalnya sub. Ada kata sub ya. Nah, ini artinya under. Pokoknya kata yang mengandung kata sub, ini artinya under ya. Misalnya subway. Nah, subway ini kan kereta bawah tanah gitu ya. Atau terowongan bawah tanah. Misalnya subdivision. Nah, divisi. Jadi kayak bagian-bagian yang ada di bawah-bawahnya gitu ya. Atau bisa bilang cabang. Gitu. Nah, pokoknya ada unsur undernya. Kemudian DEC ini ya, dec. Nah, ini artinya 10. Misalnya decade. Nah, decade ini kan dekade ya, 10 tahun. Atau misalnya ada kata desimal. Nah, desimal ini kan 1/10. Nah, pokoknya kalau ada kata dec, ya unsur ini, DEC, nah berarti dia artinya nggak jauh beda dari 10 gitu ya. Kemudian ada multi. Nah, multi ini artinya many. Misalnya ada kata multiple. Nah, multiple ini kan kelipatan atau banyak bagian. Nah, ini multiple. Atau misalnya multi language. Nah, kan berarti lebih dari satu bahasa ya, atau banyak bahasa. Multi languages. Banyak bahasa. Multilingual. Nah, ini orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Ini banyak bahasa ya. Kemudian misalnya soul. Nah, kalau ada kata soul, ini artinya one. Misalnya solo, satu kan. Atau misalnya ada kata kayak solitude. Nah, kan ada soul-nya ya. Nah, ini berarti artinya one gitu, kesendirian. Terus kemudian ada kata tree. Nah, tree, TRI ini, nah berarti artinya 3. Misalnya triple. Nah, triple ini kan kelipatan 3. Triangle, triangle ya. Triangle berarti segitiga kan, sisinya 3. Pokoknya yang ada 3 berarti artinya 3 ya. Kemudian misalnya ada artinya dic, ini ya, DIC. Nah, ini artinya nggak jauh beda dari say. Misalnya ada kata dictate. Nah, dictate ini kan mendikte ya, mendikte. Mengatakan ya, dengan diulang-ulang gitu kan, dictate. Kemudian misalnya ada kata apa, dictum. Ya, dictum itu kan artinya ucapan. Nah, pokoknya kalau ada dic, ini berarti ini nggak jauh beda dari say. Kemudian domin misalnya. Nah, domin. Kalau ada kata domin berarti intinya master gitu ya. Atau menguasai, kayak dominan. Nah, dominan ini kan berkuasa. Misalnya kita disuruh nyari kata dominir. Nah, kan ada kata dominir, ada kata domin ya. Nah, berarti di situ ada kekuasaan, berarti menguasai. Dominir itu menguasai. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada kata domin, oh berarti ini deh master nih, berkuasa, menguasai. Kemudian ada jud gini ya. Nah, ini artinya mengadili gitu. Misalnya judge. Nah, artinya judge ya. Misalnya judgment. Judgment ini ya, pengadilan. Misalnya judiciary. Ya, ini kan berarti apa, jaksa kayak gitu ya, judiciary. Kemudian ada more.
Nah, more ini artinya death ya. Misalnya mortal. Mortal berarti fana ya, atau orang yang pasti mati gitu, keadaan yang pasti mati. Nah, ini mortal. Atau misalnya kita disuruh mencari kayak mortuary, ada mortuary. Tulisannya mortuary ya, belakangnya Y. Mortuary. Oh, berarti ini pokoknya berhubungan sama mati ya. Nah, ini artinya kamar mayat. Kayak mortuary itu kamar mayat. Gitu. Jadi kayak nggak jauh beda dari death. Kemudian ada spec. Nah, spec belakangnya C. Nah, berarti ini artinya C. Nggak jauh beda dari C. Misalnya spectator. Nah, spectator ini penonton, artinya penonton ya. Karena tor kan berarti orangnya ya, or. Spectator berarti penonton. Misalnya spectacle. Nah, spectacle ini nggak jauh beda dari C ya, spectacle. Tulisannya spectacle gitu. Nah, spectacle ini artinya pertunjukan besar atau tontonan. Gitu. Kemudian ada kata gini. Berarti ini earth ya, atau pokoknya bumi, daratan, dataran gitu. Ini pasti nggak jauh beda dari earth gitu, atau nggak jauh beda dari dataran ya. Ya, kalau ada kata misalnya teritori. Nah, teritori ini kan daerah atau wilayah. Kemudian misalnya ada terrain gitu ya, terrain. Nah, ini juga artinya kan tanah lapang atau lahan kayak gitu. Pokoknya nggak jauh beda dari pijakan gitu ya. Tuh, kemudian yang berarti fair kayak gini ya. Misalnya ini artinya turn. Nggak jauh beda dari ini kayak balik ya, membelokkan, membalikan gitu. Putar arah gitu. Pokoknya kalau ada kata fair dalam suatu kata, nah berarti dia artinya nggak jauh beda dari turn ya. Misalnya divert. Nah, divert ini artinya kan membelokkan. Atau misalnya convert. Nah, convert ini merubah arah gitu ya. Atau merubah keyakinan misalnya. Merubah pokoknya ya. Kemudian reverse, misalkan ada vernya, reverse. Nah, ini membalikkan atau berkebalikan gitu ya. Stuck in reverse ya kan? Reverse, berkebalikan. Atau misalnya fifth, ada kata fifth. Nah, ini artinya life. Misalnya ya, revive. Ya, revive gini ya, revive. Kan ada indikasi fifth-nya kan? Revive ini artinya menghidupkan. Nah, misalnya ada kata vivacity. Vivacity gitu ya. Vivacity. Nah, ini artinya juga kegembiraan hidup. Gitu. Pokoknya nggak jauh beda dari life gitu ya. Semangat, menghidupkan. Kayak gitu. Jadi kita bisa cari word part-nya ini. Artinya nggak akan jauh beda dari ini. Oke, kita langsung coba ke contoh. The word vividly in line 4 is closest in meaning to. Nah, ini kita coba cari vividly. Jadi Lardner vividly creates. Oke, vividly ya, berarti vividly. Oke, ingat. Berarti berhubungan sama life ya. Nah, berarti udah jelas ini yang life-like way. Jadi in a life-like way.